Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cucu Suwandana, Kepala SMP Negeri 2 Talegong, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Saya adalah peserta guru belajar seri AKM yang ikut belajar pada angkatan ke-1 yang dilaksanakan mulai tanggal 4 Januari sampai dengan tanggal 8 Januari tahun 2021. Salam guru belajar. Sejalan dengan kebijakan Kemendikbud tentang Merdeka Belajar yang secara konsisten dilakukan terus-menerus ke arah perubahan pendidikan, di mana kebijakan itu lebih fokus kepada peningkatan kualitas pembelajaran dan juga lebih fokus kepada pengalaman belajar yang dialami oleh siswa. Termasuk fokus kegiatan Kemendikbud ini, apa yang akan kita lakukan atau kita laksanakan pada tahun 2021, yaitu asesmen nasional yang di dalamnya ada asesmen kompetensi minimum atau AKM. Dalam menghadapi AKM, asesmen kompetensi minimum, tentunya perlu dipahami secara utuh oleh kita semua agar kita tidak terjerumus ke dalam jurang kesalahan yang sama seperti yang telah kita lakukan sebelumnya ketika kita menghadapi yang namanya ujian nasional. Kita khawatir seandainya pemahaman guru, seandainya pemahaman kepala sekolah, seandainya pemahaman pengawas sekolah tidak utuh tentang AKM ini, saya khawatir akan muncul lagi bimbingan belajar baru dalam menghadapi atau mengantarkan anak supaya sukses dalam AKM. Muncul lagi pemantapan baru agar siswa bisa mengerjakan AKM dengan cepat. Padahal bukan itu esensi dari asesmen nasional ini. Tapi esensinya adalah itu akan muncul ide-ide baru dari guru, bagaimana menciptakan strategi-strategi pembelajaran berdasarkan hasil laporan asesmen kompetensi minimum. Akan muncul ide-ide baru, konsep-konsep baru dari kepala sekolah dalam pengelolaan pembelajaran berdasarkan hasil laporan asesmen kompetensi minimum. Akan muncul juga kreativitas baru dari para pengawas sekolah mengenai pembinaan baik terhadap guru, kepala sekolah maupun terhadap satuan pendidikannya. Muncul pembinaan baru sehingga nantinya akan mengantarkan siswa kita mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada teman-teman khususnya guru yang ada di SMP 2 Talegong, mari kita pahami AKM ini dengan utuh. Mari kita pahami AKM ini dengan utuh. Dengan cara apa? Ayo kita mengikuti program guru belajar seri AKM. Mengikuti program belajar seri AKM. Kenapa? Karena kita akan diantarkan oleh pembelajaran itu untuk memahami AKM itu secara utuh. Ditanya kita akan belajar tentang latar belakang digulirkannya asesmen nasional. Kita akan belajar juga tentang kebijakan asesmen nasional. Bagaimana kebijakan asesmen nasional nanti dalam pelaksanaannya. Bagaimana juga konsep asesmen nasional, tujuan asesmen nasional, manfaat asesmen nasional. Nah,
Dalam asesmen nasional ini kan ada 3, yaitu ada AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Jadi pada pembelajaran seri AKM ini fokus pada AKM, asesmen kompetensi minimum, yang terdiri dari asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Kita akan belajar mulai dari konsep literasi membaca. Kita akan mengenal asesmen kompetensi minimum untuk literasi membaca, sampai dengan kita disuguhkan soal, contoh-contoh soal yang berhubungan dengan asesmen literasi membaca. Dan juga kita akan belajar bagaimana cara membuat soal-soal asesmen literasi membaca. Selain itu juga kita akan belajar memahami tentang literasi numerasi, tentang numerasi ya. AKM, asesmen kompetensi minimum untuk asesmen numerasi. Itu belajar konsepnya. Lalu disuguhkan contoh-contoh soalnya. Dan juga kita akan belajar bagaimana cara membuat asesmen nasional, asesmen kompetensi minimum AKM untuk numerasi. Nah, setelah kita memahami mulai dari konsep asesmen nasional kita pahami, teknis pelaksanaannya kita pahami, bahwa AKM itu bagian dari asesmen nasional kita pahami, serta memahami contoh-contoh butir soal AKM baik itu literasi membaca maupun numerasi, maka pembelajaran itu dilanjutkan dengan tahap pelaporan hasil asesmen. Pelaporan hasil asesmen. Nah, di sini kita akan mendapatkan bahwa hasil pelaporan hasil AKM ini itu akan dilaporkan ke dalam 4 kelompok siswa yang menggambarkan tingkat kompetensi siswa yang berbeda. Mulai dari ada siswa yang perlu intervensi khusus, ada siswa yang termasuk kelompok dasar, siswa sudah termasuk kelompok cakap, dan siswa sudah termasuk kelompok mahir. Itu akan dipelajari, dan juga akan dipelajari tentang bagaimana pembelajaran berbasis kompetensi. Dipelajari juga di situ. Sehingga kita akan utuh mendapatkan informasi tentang AKM ini. Setelah beres, untuk lebih memperdalam lagi dan menyebarkan lagi, maka ada bagian kita menginformasikan kepada orang lain, mengimbaskan kepada orang lain. Itu kita akan belajar, dan saya alhamdulillah bersyukur bisa belajar di seri AKM ini karena sangat-sangat penting. Jadi nanti saya berharap setelah pemahaman kita sejalan, guru pemahaman tentang AKM-nya sudah utuh, kepala sekolah sudah utuh, pengawas sudah utuh, tinggal sejalan. Karena ketiga komponen ini, guru, kepala sekolah, dan pengawas itu merupakan pilar utama yang nanti akan bergerak untuk mensukseskan program-program Kemendikbud tentang Merdeka Belajar. Kita yang punya peranan penting untuk keberhasilan program Kemendikbud itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya berharap sekali lagi, mari kita belajar mengikuti program Guru Belajar untuk seri asesmen kompetensi minimum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.